Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya, Ida Mariati, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori pada periode intranatal. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai konsep dan teori pada periode intranatal. Untuk mengetahui itu persalinan merupakan pengeluaran hasil konsepsi, yaitu janin dan plasenta yang dapat hidup dari lingkungan intrauterin ke lingkungan ekstrauterin pada usia kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu. Dimulai dari adanya kontraksi rahim yang menyebabkan adanya pembukaan serviks. Terdapat beberapa teori yang mendasari bermulanya suatu persalinan. Teori di mana teori ini menyatakan bahwa adanya penurunan estrogen dan peningkatan progesteron yang mengakibatkan timbulnya kontraksi. Tanda-tanda persalinan sudah dekat ditandai dengan terjadinya penurunan kepala janin atau kita kenal dengan lightening, kemudian terjadi his atau kontraksi, permulaan dengan ciri-ciri rasa nyeri ringan, his datang tidak teratur, durasinya pendek, dan tidak menyebabkan perubahan pada serviks, serta tidak bertambahnya intensitasnya bila beraktivitas. Lalu, untuk tanda masuknya persalinan, adanya pengeluaran lendir darah yang terjadi pada his persalinan dengan ciri-ciri pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan. His teratur dengan interval semakin pendek dan semakin adekuat, serta jika klien menambah aktivitasnya. Perubahan uterus yang terjadi pada saat persalinan ditandai dengan miometrium berkontraksi dan berelaksasi seperti otot pada umumnya. Pada saat otot retraksi, ia tidak akan kembali ke ukuran semula, tapi berubah ke ukuran yang lebih pendek secara progresif. Kemudian, kavum uteri lama-kelamaan akan menjadi semakin mengecil dan janin akan turun ke pelvik. Selanjutnya, terjadi perubahan kapasitas uterus. Kontraksi uterus mulai dari fundus dan terus melebar sampai ke bawah, dengan dominasi tarikan ke arah fundus atau fundal dominan. Kontraksi uterus yang berakhir dengan massa yang terpanjang dan sangat kuat pada fundus. Sebelum onset persalinan, serviks mempersiapkan kelahiran dengan berubah menjadi lembut, yang kemudian saat persalinan mendekati, serviks akan mulai menipis dan membuka. Berikut gambaran dari proses pembukaan pada serviks. Penipisan serviks ini disebabkan oleh kontraksi uterus yang bersifat fundal dominan, sehingga seolah-olah serviks tertarik ke arah dan lama-kelamaan menjadi tipis. Proses pembukaan ini dapat diketahui dengan pemeriksaan intravaginal, berdasarkan dengan diameter pembukaan serviks. Proses ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase laten pada diameter pembukaan 1-3 dan fase aktif saat pembukaan mulai dari 4 sampai dengan pembukaan lengkap. Lama pembukaan pada kala 1 primigravida 13 jam dan pada multigravida 7 jam. Ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir atau sudah lengkap. Namun, tidak jarang ketuban harus dipecahkan saat pembukaan sudah lengkap. Kejadian ketuban pecah sebelum pembukaan 5 cm disebut dengan ketuban pecah dini atau KPD. Terdapat beberapa perubahan pada ibu saat melalui proses persalinan. Karena kontraksi, terjadi penurunan aliran darah menuju uterus, maka jumlah darah dalam sirkulasi meningkat. Terjadinya resistensi perifer sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Saat proses mengejan, cardiac output meningkat 40-50%, serta terjadi peningkatan tekanan darah selama kala 2. Pemeriksaan tekanan darah perlu terus dilakukan dengan rutin untuk memastikan kondisi klien. Perubahan metabolisme selama persalinan terjadi peningkatan karbohidrat baik aerob maupun anaerob.
Peningkatan ini dapat disebabkan karena kecemasan dan aktivitas otot rangka. Selanjutnya, ada peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, pernafasan, curah jantung, dan juga tubuh banyak kehilangan cairan. Perubahan hematologik selama persalinan yaitu adanya peningkatan rata-rata 1,2 mg selama persalinan. Waktu koagulasi dan berkurang sehingga dapat terjadi peningkatan fibrinogen plasma yang beresiko terjadinya tromboflebitis. Jumlah sel darah putih meningkat secara progresif. Adanya penurunan kadar gula darah yang kemungkinan besar disebabkan karena aktivitas otot rangka yang terus-menerus. Pada sistem urinari sering terjadi poliuri. Kondisi ini dapat diakibatkan karena peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Maka dari itu, perlu evaluasi setiap 2 jam. Kandung kemih penuh juga dapat menghambat persalinan dan protein uri positif yang mengindikasikan adanya preeklamsi. Pada sistem gastrointestinal, motilitas dan absorpsi lambung menurun. Perubahan saluran cerna kemungkinan timbul sebagai respon terhadap salah satu kombinasi antara faktor-faktor seperti kontraksi uterus, nyeri atau rasa takut, khawatir, ataupun komplikasi lainnya. Selanjutnya, pada sistem muskuloskeletal, hormon relaksin menyebabkan pelunakan kartilago di antara tulang. Fleksibilitas pubis meningkat, nyeri punggung, dan tekanan kontraksi mendorong janin sehingga terjadi fleksi maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi proses persalinan yaitu power atau kontraksi, passage atau bagian keras tulang panggul, dan bagian lunak yang terdiri dari otot-otot dan ligamen, serta passenger yang meliputi janin dan plasenta. Dan tidak lupa juga ada psikis serta posisi dan penolong. Tahapan persalinan terdiri dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Pada tahapan kala 1 terdiri atas fase laten dan fase aktif. Fase laten dimulai sejak awal terjadinya kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks. Berlangsung hingga serviks membuka kurang dari 4 cm. Fase laten berlangsung hampir atau hingga 8 jam. Sementara fase aktif dimulai dari pembukaan 4 cm dan berakhir hingga pembukaan 10 cm. Pada primigravida, kecepatan rata-rata 1 cm per jam. Fase ini berlangsung 6 jam. Terdiri dari 2 jam periode akselerasi, 2 jam periode dilatasi maksimal, dan 2 jam periode deselerasi. Pada fase ini, frekuensi dan lama kontraksi uterus akan meningkat secara bertahap. Kontraksi dianggap adekuat jika terjadi 3 kali atau lebih dalam 10 menit dan berlangsung selama 40 detik atau lebih. Pada fase ini juga terjadi penurunan bagian terbawah janin. Dukungan dasar klien selama kala 1 terdiri dari dukungan fisik atau psikologis, kebutuhan makanan dan cairan. Kebutuhan lainnya adanya kebutuhan eliminasi, aktivitas dan positioning, serta intervensi untuk pengurangan rasa nyeri. Selanjutnya tahapan kala 2. Kala 2 dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap dan berakhir saat bayi sudah lahir. Tanda dan gejala kala 2 yaitu adanya tekanan anus, perineum menonjol, vulva membuka, adanya dorongan meneran, dan adanya bloody sow. Tahapan persalinan dimulai dengan tenaga kesehatan dapat melakukan pengaturan posisi melahirkan. Kemudian melakukan pimpinan meneran, melahirkan kepala, dan setelah kepala lahir selanjutnya yaitu melahirkan badan bayi. Episiotomi merupakan irisan bedah pada perineum yang dilakukan sebagai upaya untuk memperlebar vagina dengan maksud membantu proses persalinan. Lakukan bersihan jalan nafas pada bayi setelah kepala bayi lahir. Keluarkan bayi dan lakukan penjepitan dan klem tali pusat.
Selanjutnya, tahapan persalinan kala 3. Persalinan kala 3 dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta. Terdapat tanda-tanda lepasnya plasenta, yakni adanya perubahan bentuk dan tinggi uterus, tali pusat memanjang, serta adanya semburan darah mendadak dan singkat. Pada penata laksanaan kala 3 dilakukan manajemen aktif kala 3 yang meliputi pemberian oksitosin, penegangan tali pusat terkendali, dan pengeluaran plasenta serta masas uterus. Selanjutnya, tahapan persalinan kala 4. Kala 4 persalinan dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir pada 2 jam pasca persalinan. Pada kala 4, penata laksanaan yang dilakukan meliputi monitoring kontraksi uterus dan evaluasi tinggi fundus uteri, estimasi perdarahan, pemeriksaan kemungkinan perdarahan dari laserasi, evaluasi keadaan umum, tanda vital, serta kandung kemih ibu. Kemudian perawat melakukan pengkajian terhadap plasenta, selaput ketuban dan tali plasenta. Plasenta arah manual, tarik selaput sampai batas akhir untuk memastikan bahwa selaput lengkap. Inspeksi permukaan maternal meliputi cek jumlah dan keutuhan kotiledon, observasi area terlepas, apakah ada infrak atau kalsifikasi, inspeksi arah fetal, cek lokasi insersi tali pusat, inspeksi tali pusat, cek jumlah pembuluh darah, apakah ada berapa arteri dan vena, kemudian apakah terdapat varikositis dan kelainan lainnya, ukur diameter dan tebal plasenta, serta panjang tali pusat. Lalu bagaimana kita menentukan jumlah darah yang hilang? Jumlah darah yang hilang diukur dari tempat plasenta atau tempat penampung darah yang lain secara langsung. Perkiraan dilihat dari darah yang terdapat pada gaun, handuk, spons, atau lantai. Bila dengan episiotomi perkiraan kehilangan darah 300-400 dan tambahan perdarahan bisa dari robekan serviks, vagina, perineum, atau episiotomi. Setelah itu, lakukan monitoring tanda shock hipovolemik dan periksa HB dan hematokrit. Demikian paparan penjelasan tentang konsep dan teori intranatal. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain lagi. Terima kasih.